Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kewirausahaan kimia. Pada pertemuan kali ini, dari kelompok 4 akan memaparkan proposal kewirausahaannya yang berjudul Sabun Ekstra Scrub Limbah Ampas Kopi Multifungsi yang akan disampaikan oleh Ulil Hilmi, Miftahul Jannah, Rizka Ayu Safitri, dan Erika Sintasari. Latar belakang kami memilih bisnis ini karena kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Semakin banyaknya penyakit yang timbul disebabkan bakteri dan virus, seperti pandemi COVID-19, mencuci tangan menjadi hal yang wajib dilakukan, sehingga sabun merupakan salah satu produk yang cukup penting dalam kehidupan manusia, karena adanya tuntutan manusia untuk membersihkan diri dari kotoran, kuman, dan hal lain yang membuat tubuh menjadi kotor. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sabun menyebabkan sabun menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Hal inilah yang menyebabkan industri sabun tumbuh subur di Indonesia, di mana pada tahun 2010 hingga tahun 2013 pertumbuhan industri sabun menjadi 10,43%. Menurut kajian Departemen Riset IFT, konsumsi sabun di Indonesia naik rata-rata 3,8% per tahun. Permintaan sabun di Indonesia ditopang jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan pertumbuhan rata-rata 1,3 per tahun. Sabun juga memiliki pasar ekspor yang bagus. Pertumbuhan ekspor sabun di Indonesia ke luar negeri rata-rata 9,5% per tahun. Di sisi lain, Indonesia dikenal memiliki hasil-hasil kekayaan alam dengan khasiat yang tinggi. Bahan-bahan alami atau bahan-bahan yang dikiranya telah tidak dipakai lagi dan terdapat di sekitar lingkungan dapat dibuat menjadi berbagai jenis produk perawatan, seperti ampas kopi. Ampas kopi adalah salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan, di mana ampas kopi banyak ditemukan dan dibuang menjadi sampah. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional oleh BPS, diketahui bahwa tahun 2016 konsumsi kopi per kapita adalah 0,871 kilo per tahun. Peningkatan produksi kopi larut menyebabkan peningkatan ampas seduhan kopi. Pada pembuatan kopi larut, setiap 1 kilo kopi biji menghasilkan ampas seduhan kopi sebesar 0,743 kilo dengan kadar air 58,65% atau 0,312 kilo dengan kadar air 4,24%. Kopi yang telah diseduh meninggalkan residu ampas kopi. Kebanyakan ampas kopi dibuang begitu saja ke selokan atau badan sungai sehingga terjadi penumpukan limbah. Maka dari itu, kami ingin memberikan sebuah produk sabun sekaligus scrub dalam satu produk sebagaimana banyak orang, khususnya remaja, menggunakan sabun mandi dan scrub secara terpisah yang dapat memperbanyak pengeluaran. Selain itu, kita juga menyajikan sabun dalam bentuk sabun travel atau yang sekarang sedang tren dengan sabun kertas, di mana pandemi seperti ini mencuci tangan menjadi hal yang sangat penting, sehingga jika kita mempunyai sabun dalam bentuk yang minimalis akan mempermudah dalam segi pembawaan dan pemakaian juga aman karena tanpa tersentuh tangan orang lain. Visi kami menjadikan perusahaan Room, Body Scrub Cafe, dan Paper Soap Travel yang paling inovatif dan mengedepankan potensi lokal, memberdayakan sumber daya manusia, dan menjadi bisnis yang profitable, sustainable sehingga memiliki daya saing baik di tingkat lokal maupun nasional. Misi kami menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten, mengutamakan pelayanan dan kepuasan konsumen, menyuguhkan sebuah produk yang inovatif dan masih jarang ada di pasaran yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, serta menjadikan perusahaan dapat dikenal di berbagai aspek atau lapisan masyarakat. Rume merupakan nama brand lokal dari produk sabun yang diperjualbelikan untuk memenuhi minat para pecinta sabun scrubber secara khusus dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat bagi masyarakat umum. Rume disusun dari singkatan huruf depan nama panggilan para owner. Sabun ini dibuat dengan bahan dasar ampas kopi yang disajikan menjadi dua produk, yakni Body Scrub Cafe, produk 2-in-1 sabun sekaligus scrub, dan Paper Soap Travel. Produk body scrub memiliki dua bentuk. Yang pertama berbentuk kotak seperti kebanyakan bentuk sabun pada umumnya.
Yang kedua, dicetak seperti biji kopi dan ukurannya jauh lebih kecil dari bentuk pertama untuk penggunaan 1 kali per biji. Sedangkan produk Paper Soft Travel memiliki beragam bentuk seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Selain bentuknya yang variatif, Rume juga dikemas dengan sangat menarik, mulai dari pemberian aksesoris tali goni pada body scrub bentuk kotak, penggunaan toples dalam pengemasan body scrub bentuk biji kopi, hingga pemilihan wadah Paper Soft Travel dengan ukuran yang cocok dibawa bepergian. Kemasan produk ini telah disiapkan tidak hanya untuk penggunaan pribadi, akan tetapi sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti dalam bentuk hampers atau souvenir untuk menambah nilai estetika serta menarik minat pembeli. Hubungan produk dengan materi kimia. Sabun merupakan salah satu jenis surfaktan dari lemak atau minyak alami yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membersihkan kotoran, mencuci, mandi, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan sabun memiliki molekul rantai hidrokarbon panjang yang bersifat hidrofobik dan larut dalam zat-zat nonpolar, sedangkan ujung ion memiliki sifat hidrofilik dan larut dalam air sehingga mampu mengangkat atau mengemulsi kotoran berminyak dari badan atau pakaian. Sabun dibuat dengan mereaksikan logam alkali dan asam lemak sehingga terjadi proses saponifikasi serta menggunakan zat pewangi dan pewarna. Saponifikasi dilakukan dengan menambahkan basa pada minyak yang akan dimurnikan. Penambahan basa pada proses saponifikasi akan bereaksi dengan asam lemak bebas berbentuk sabun yang mengendap dengan membawa serta lendir, kotoran, dan berbagai zat warna. Sabun yang terbentuk pada proses ini dapat dipisahkan dengan 30 sentrifungsi. Saponifikasi merupakan proses hidrolisis basa terhadap lemak dan minyak, dan reaksi saponifikasi bukan merupakan reaksi kesetimbangan. Hasil mula-mula dari penyabunan adalah karboksilat karena campurannya bersifat basa. Setelah campuran diasamkan, karboksilat berubah menjadi asam karboksilat. Produknya sabun yang terdiri dari garam-garam lemak. Poin selanjutnya adalah strategi pasar. Keberhasilan dalam menganalisis pasar menjadi salah satu faktor pendobrak berkembangnya suatu usaha. Maka, untuk menentukan strategi harus direncanakan secara tepat. Dengan target pasar yang luas, keterjangkauan harga produk menjadi hal yang cukup menggiurkan. Ada 4 komponen pemasaran produk yang harus dijalankan sebagai rangkaian dari strategi pasar. Yang pertama yaitu segmenting. Tahap segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi segmen pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kriteria. Pada segmen pasar ada beberapa variabel yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu aspek demografis. Pada aspek demografis, produk Rume dapat digunakan untuk remaja mulai usia 12 tahun sampai dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dengan membidik segmen kelas menengah ke bawah, mengingat harga produk yang bisa dijangkau dengan harga pasar mulai dari Rp7.000. Yang kedua yaitu aspek psikografis. Untuk aspek psikografis, konsumen yang dituju adalah mereka dengan gaya hidup biasa saja. Hal ini dilihat dengan pendapatan menengah ke bawah yang menunjukkan kelas sosial yang biasa. Selain konsumen dengan gaya hidup biasa, produk ini juga disiapkan untuk konsumen dengan gaya hidup praktis, super bersih, dan suka merawat diri. Yang ketiga yaitu aspek behavior atau perilaku konsumen. Setiap konsumen memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Dari segi pemesanan, Rume menyasar konsumen dengan pemilihan secara satuan maupun grosir. Selain itu, juga menyasar segmen pasar yang menyukai produk praktis dengan harga terjangkau. Yang keempat, aspek geografis. Segmen pasar produk Rume ditujukan pada para konsumen yang tinggal di daerah pedesaan maupun perkotaan di berbagai wilayah. Komponen yang kedua adalah targeting atau menentukan sasaran target pasar. Target pasar dipahami sebagai target atau segmentasi kelompok yang dipilih oleh pelaku bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan. Target pasar yang dibidik oleh Rume yakni kelompok konsumen remaja usia 12 tahun sampai dewasa dan berpendapatan menengah ke bawah untuk kebutuhan sehari-hari, berbagai acara atau dijual kembali. Sasaran pendistribusian produk ditujukan pada beberapa minimarket atau toko terdekat serta kepada para partner bisnis. Ketiga adalah penempatan produk. Komponen ini merupakan upaya perusahaan dalam menempatkan posisi produk untuk menghadapi persaingan. Rume mampu menjawab kebutuhan pasar akan produk sabun yang praktis dari segi pemakaian dan pengemasan, ekonomis, dan dari bahan alami. Pengemasan produk juga dilakukan dengan beragam packing menarik yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
Selain itu, proses transaksi jual beli produk juga sangat mudah karena konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran secara tunai maupun melakukan pembayaran melalui e-wallet, virtual akun maupun melalui kartu kredit atau debit. Yang terakhir adalah promosi. Dalam hal ini, pemasaran produk Rume dilakukan dengan promosi secara online maupun offline. Promosi dilakukan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Promosi online melalui pemanfaatan media sosial yang semakin berkembang atau menawarkan kerjasama dengan para pebisnis kecil online shop yang telah memiliki beberapa customer. Pemanfaatan media sosial dilakukan dengan beragam cara seperti promosi pada Instastory dan pemanfaatan media belanja online dengan cakupan target pasar yang lebih luas. Sedangkan promosi secara offline dapat dilakukan dengan menyebarkan pamflet di tempat-tempat tertentu. Oke, selanjutnya mengenai analisis SWOT. Untuk yang pertama, S, strength atau kekuatan. Nah, pada kekuatan produk ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, produk ini merupakan inovasi yang menarik karena mengandung ampas kopi yang masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, produk sabun adalah produk yang digunakan setiap hari oleh masyarakat, terlebih lagi di era new normal setelah pandemi COVID-19. Yang ketiga, bentuk produk ini bervariasi dan menarik. Selain itu, juga sangat comfortable untuk dibawa kemana-mana. Yang keempat, harga produk ini juga tergolong murah, namun untuk kualitasnya, produk ini tidak murahan. Lalu yang kelima, proses transaksi mudah untuk dilakukan. Dan untuk kekuatan yang keenam yaitu dalam kesehariannya, setiap orang memakai produk sabun untuk membersihkan diri dari kotoran. Nah, itu tadi mengenai kekuatan dari produk. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk ini adalah produk ini belum tersertifikasi oleh BPOM karena tergolong produk baru. Lalu, untuk opportunity atau peluang. Poin yang pertama, bahan baku mudah untuk didapatkan. Lalu untuk poin yang kedua, di era new normal, sabun sangat dibutuhkan untuk menanamkan kebiasaan baik mencuci tangan. Lalu yang terakhir, untuk trickness atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah adanya pesaing-pesaing yang sudah memiliki konsumen tetap dan sulit untuk menarik konsumen yang sudah memiliki kepercayaan tinggi pada perusahaan pesaing tersebut. Bab 3 ini mencantumkan mengenai proses produksi. Bahan baku untuk produk kami ada sabun gliserin, ampas kopi, vanili, susu bubuk, dan kertas HVS. Sedangkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan adalah panci, kompor, mangkuk kaca, cetakan silikon, sendok centong, pisau, gunting, dan kuas. Sedangkan untuk cara pembuatannya, pertama-tama harus disiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan. Lalu, potong-potong sabun gliserin berbentuk kotak kecil-kecil. Kemudian, tempatkan pada wadah kaca yang tahan panas. Lalu isi panci dengan air dan letakkan wadah kaca yang berisi sabun gliserin di atasnya. Lalu panaskan panci di atas kompor dengan api sedang. Tunggu sampai sabun gliserin meleleh. Setelah sabun gliserin menjadi cair, matikan api. Kemudian tambahkan ampas kopi, vanili, dan susu bubuk sambil diaduk. Setelah semua tercampur, masukkan sabun gliserin ke dalam cetakan silikon dan biarkan sabun dingin selama beberapa jam. Ambil beberapa kertas dan oleskan sabun gliserin di atasnya menggunakan kuas secara merata. Kemudian jamur kertas tersebut sampai kering. Setelah kertas kering, kemudian gunting sesuai selera. Sabun sudah jadi dan siap digunakan. Pada bab 4 memuat tentang biaya dan analisis harga jual. Poin pertama mengenai rincian biaya produksi. Alat dan perlengkapan dianggap sebagai biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama, panci dengan harga 5.000, kompor dengan harga 10.000, lalu mangkuk kaca dengan harga 4.000, cetakan silikon dengan harga 25.000, sendok centong 3.500, pisau 3.000, gunting
6.000. Yang terakhir untuk alat dan perlengkapan biaya tetap kuas 2.500. Totalnya untuk biaya tetap atau fixed cost adalah 69.000. Selanjutnya adalah bahan atau biaya variabel atau biasa disebut sebagai variable cost. Ada sabun gliserin dengan harga 12.000, sedangkan pemakaian per unitnya diasumsikan Rp500. Lalu vanili dengan harga 3.600, per unitnya Rp75. Susu bubuk dengan harga Rp9.000 dengan estimasi per unitnya Rp500. Lalu kertas HVS dengan harga Rp3.000 dengan harga per unitnya Rp100. Sehingga pada biaya variabel atau variabel cost ini memiliki jumlah Rp1.175. Lalu ada juga biaya variabel cost produksi. Pertama ada kartu label dengan harga Rp6.000 dengan estimasi per unit Rp250. Lalu plastik dengan harga Rp3.000 dengan estimasi per unit Rp50. Toples dengan harga Rp15.000 dengan harga per unit Rp1.500. Pita dengan harga Rp5.000 dengan estimasi harga Rp250. Lalu yang terakhir ada tempat sabun kertas dengan harga Rp25.000 dengan estimasi harga Rp4.550. Sehingga totalnya ada Rp4.550. Untuk analisis BEP-nya atau break even point, yaitu dengan menghitung total biaya yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost yang tadi sudah disebutkan seharga senilai Rp69.000 dan biaya variabel dengan nilai Rp81.600. Untuk BEP sendiri penghitungannya dengan cara biaya tetap dibagi dengan price atau harga barang dikurangi dengan variable cost. Pada produk kami ini fixed cost memiliki nilai Rp69.000 lalu dibagi dengan price-nya Rp7.000 dikurangi variable cost Rp5.725 sehingga dapat diperoleh 54,117 yang sebanding dengan 54 unit. Itu tadi BEP unit. Selanjutnya adalah BEP rupiah, yaitu dihitung dengan cara fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price, sama dengan 69.000 dibagi dengan 1 dikurangi 5.725 dibagi 7.000 sehingga diperoleh 378.823,5 yang setara dengan 379.000. Dari hasil BEP di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai BEP kami harus menjual 54 unit atau mendapat hasil penjualan senilai 379.000. Untuk laba dan ruginya, harga yang kami tawarkan adalah Rp7.000 sehingga untuk labanya dapat dihitung dengan harga jual dikurangi harga pengeluaran, yaitu harga jual Rp7.000 dikurangi dengan harga pengeluaran Rp5.725 diperoleh total laba Rp1.275 yang sebanding dengan keuntungan 81,7%. Jadi berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa setiap penjualan satu produk kami mendapatkan laba sejumlah Rp1.275 atau 81,7% dari pengeluaran.